Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan quick update aja untuk 3 token sekaligus. Yang pertama ada Unfi, Bond, sama KP3R. Ini di request oleh Nanda. Kita akan quick update aja ya, nggak akan banyak-banyak teman-teman. Yang pertama kita akan bahas soal Unfi, atau namanya adalah Unify Protocol DAO. Harganya hari ini diperdagangkan di kisaran Rp50.300. Teman-teman, ini merupakan sebuah project berbasiskan dengan DAO, Decentralized Autonomous Organization. Di mana teman-teman itu tujuan dari project ini yaitu untuk membuat ekonomi di dunia blockchain itu jalan ya, dengan menawarkan konsep yang simple. Dia menggunakan the network will use stablecoin, yang mana gas tokennya, gas fee-nya itu akan dihapuskan ya dari volatility dan juga inflasi. Artinya adalah token ini kemungkinan menggunakan konsep deflationary token, teman-teman. Jadi Unify Protocol DAO ini memiliki misi untuk membuat solusi modern pada keuangan, pada bidang keuangan modern yang menggunakan teknologi blockchain. Jadi mereka punya beberapa produk, yang salah satunya itu adalah cross chain bridge. Jadi dia bisa menghubungkan antara blockchain satu dengan blockchain yang lain. Kemudian ada multi chain AMM trade. Jadi ini berbasiskan dengan DeFi, di mana terdapat arbitrage strategis teman-teman di dalam platformnya. Jadi ada fitur simpan pinjam juga ya di dalamnya. Nanti kita akan coba cek. Ini founder-founder mereka yang namanya adalah Julian Brebon, co-founder sekaligus CEO dari Unify Protocol. Dia pernah bersekolah di University of Buffalo. Berbau ya. Ya itu teman-teman. Ya itulah, ini orang-orangnya cukup jelas, dari Nanyang Technology University di Singapura juga. Ini namanya Kurt Wei. Jadi dia terdiri dari beberapa orang ya yang mendirikan project dari Unify ini. Kalau dari supply-nya, Unify ada maksimum supply sekitar 10 juta token, teman-teman. Sementara yang beredar baru 54%-nya saja. Dan ini adalah analitik daripada marketnya, teman-teman. Paling banyak dia dipegang oleh retail dan jumlahnya terus meningkat. Jumlah kepemilikan whales nggak bertambah ya, justru stagnan di kisaran 8,9 juta. Kemudian dari jumlah holder di sini mengalami peningkatan, dan jumlah tradernya menurun serta crushernya menurun. Itu sih kalau kita kunjungi website resminya yang ini, teman-teman. Unify Protocol. Di sini kita bisa melakukan simpan pinjam, ya kan? Dia merupakan platform DeFi. Kemudian juga ada layanan staking ternyata, teman-teman. Ada layanan staking, ada layanan bridge juga antar blockchain, ya, which is ini bagus. Kemudian juga ada apa nih? AMM, Automate Market Maker, teman-teman. Di mana di layanan DeFi-nya itu terdapat AMM tadi. Ya, dan sekarang 2022, sekarang 2023 loh. Mereka belum ngasih roadmap-nya ya. Jadi ini merupakan platform DeFi. Jadi sayang sekali 2023 mereka belum kasih roadmap-nya. Mungkin kita bisa track nanti dia udah ngerjain apa. Tapi ya nggak dicantumin guys. Apakah projectnya masih jalan? Ya kita coba cek dia di Twitter yuk. Apakah projectnya masih jalan atau enggak. Unify ini ya. Postingan terakhirnya dia ada di 9 Juni kemarin. Mereka masih update. Masih banyak yang lihat ya, 7 ribuan orang yang lihat. Jadi masih ada engagement dari investor juga, teman-teman. Ya itu sih, nggak ada yang terlalu booming juga ya dari project dari DeFi ini, teman-teman. Ya masih jalan-jalan aja sih kalau menurut saya. Gimana untuk price actionnya? Nah, price actionnya Unify ini cukup sideways di range antara 1,9 dolar sampai dengan 14 dolar. Sementara pergerakannya di situ-situ aja ya menurut saya. Sedikit turun dengan progres yang nggak terlalu gimana-gimana. Unify ini bisa dibilang stabil, teman-teman. Untuk harga dia stabil, sometimes dia ngepam tinggi, tapi koreksinya berhari-hari. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari tipikal koin ini, dia ngepam lumayan tinggi ya. Ngepam tinggi, tapi kalau udah fase koreksi, dia tuh sangat slowing down. Di sini juga sama, ngepam tinggi, koreksinya lama sekali.
Berarti kalau teman-teman yang mau trading di sini, ya mestinya teman-teman harus hati-hati. Teman-teman jangan asal cut loss. Teman-teman harus sabar menunggu pergerakannya ngepam. Mungkin dia level 1,6 dolar ini menjadi acuan ya, karena beberapa kali kan level tersebut menjadi level yang penting untuk Unify ini. Ketika dia menyentuh level 1 dolaran, 1,6 dolar, 1,8 dolar, itu udah siap-siap dia bakalan balik naik lagi sesuai dengan historicalnya. Kalau kita lihat dari volume perdagangan pun juga cenderung kecil, volume smart money juga kecil. Jadi nggak terlalu menarik untuk jangka pendek menurut saya. Baru menarik kalau harganya memang sudah drop turun sampai 1 dolaran. Mungkin di sana baru ada momentum buat dia spike up naik kembali, teman-teman. Sementara dari technical ya gitu aja, pergerakannya masih cenderung sideways, cenderung turun. Next kita akan bahas si Barn and Bridge. Kita pernah bahas ya token bond ini, teman-teman, 2 bulan yang lalu. Menurut saya nggak banyak yang nonton ya, cuma 68 orang loh yang nonton. Berarti nggak terlalu banyak orang yang pakai project ini, terutama dari viewers YouTuber kita ya, viewers YouTube kita, teman-teman. Ini merupakan sebuah layanan DeFi juga. Lagi-lagi teman-teman suka banget layanan DeFi ya. Harganya ada di kisaran 43.400, teman-teman. Dari market tuh turun 1%. Ini merupakan sebuah project layanan DeFi yang ditokenisasi, teman-teman. Dia di launching di 2020 September ya. Merupakan platform DeFi yang mana dia sudah di cross check oleh Quant. Kalau kita perhatikan dari websitenya, kita bisa launch di sini, teman-teman. Ini adalah platform DeFi mereka yang mana tidak ada aktivitas. Oke. Tidak ada aktivitas, nggak ada orang yang pakai platform dari mereka punya. Oke, gitu aja, teman-teman. Eh, Lalu gimana nih untuk tokennya? Kalau kita lihat sih dari tokennya, di sini kita bisa cek ya, dia punya, bentar, dia punya supply maksimum sebanyak 10 juta bond, sementara yang terilis sekitar 7,91 bond saja. 7,91 juta bond saja. Jadi bisa dibilang 20%, 20% lebih itu masih bisa di-create buat ke depannya ya. Dan bond ini udah listing di beberapa exchange seperti contohnya di Binance, Coinbase, dan exchange-exchange besar lainnya. Gimana untuk price action-nya? Secara pergerakan, bond ini volatile banget, cenderung downtrend kalau menurut saya. Seperti yang tadi kita udah cek, projectnya nggak apa ya, udah nggak ada lagi orang yang melakukan transaksi di sini guys. Jadi tidak ada position apapun. Atau mungkin kita harus gini ya, koneksikan sama wallet ya. Mungkin kita harus koneksikan dengan beberapa wallet. Kita coba koneksikan dulu nih dengan MetaMask. Siapa tahu kita bisa cek di sini. Masukkan password. Enter. Kita coba konekkan dia. Oke, connect. Coba konekkan Barn kita sama MetaMask. Ya, udah connect. Dan di sini kita nggak ada menu pilihan apa, nggak ada koin apa yang kita bisa staking. Layanan staking trade-nya pun juga nggak ada. Jadi kosong, guys. Projectnya nggak jalan. Yaitu dari segi technical jelas dia pasti nyungsep karena secara fundamental udah nggak ada. Projectnya nggak jalan, terus juga pergerakan harga pasti akan menyesuaikan juga. No. Coba kita lihat dia dari segi Twitter. Siapa tahu ada pergerakan. Ya mungkin teman-teman ada yang masih belum yakin nih, masa sih projectnya nggak jalan. Coba kita cek di Twitter ya. Di Twitter sendiri dia punya sekitar 24.000 pengikut. Postingan terakhir tanggal 7 Juli teman-teman. Tanggal 7 Juli berarti masih ada ya. Mereka juga ngadain kerjasama sama Spearbit ini di bulan Mei kemarin. Bulan Mei ya itu. Dan tidak ada postingan lagi teman-teman. Kemungkinan project ini baru aja selesai di bulan Mei kemarin. Dan sekarang ya kayaknya udah nggak jalan. Sepertinya begitu ya. Kalau dari technical dia berada di level support kisaran 2,9 dolar. Let's say kalau nanti ada sesuatu yang mencurigakan, teman-teman, harganya spike naik, ya itu menurut saya prefer buat jual sih. Karena bond ini bisa dibilang memang tokennya volatile, pergerakannya naik dan turun begitu cepat dengan volume perdagangan yang kecil serta smart money yang kosong di market. Itu satu lagi kita akan bahas Keep3R Volume 2. Ini merupakan sebuah platform terdesentralisasi yang dirancang untuk memudahkan koordinasi antar proyek, membutuhkan
sumber operasi pengembangan dari luar, dan mereka dapat menyediakan layanan yang diperlukan. Pada dasarnya, proyek ini berfungsi sebagai papan pekerjaan. Oh, dia sebagai layanan layer pertama dari sebuah kripto atau token, teman-teman. Diluncurkan di jaringan Ethereum pada tanggal 22 Oktober 2020. Kalau saya lihat sih dari tiga proyek ini semuanya proyek-proyek lawas yang sepertinya udah nggak terlalu bergairah, teman-teman. Ini juga proyek lama nih. Keep3R Volume 2. Proyek lawas. Dia udah listing di banyak exchange besar juga, Binance, KuCoin, Kraken, Curve, kemudian SushiSwap, Gemini, OKX. Kalau kita lihat dari mereka punya total supply maksimumnya nggak kedetek, tapi dia punya supply yang beredar sekarang kisaran 425.000 ya. 425.000 token dengan harga sekitar Rp852 per tokennya. Gimana untuk proyeknya? Kita cek dia di sini, Keep3R Network, teman-teman. Di sini kita bisa melakukan semacam simpan pinjam sepertinya. Di sini ada bond, kita bisa ngebond istilahnya, kemudian bisa unbond. Ini ada beberapa kredit ataupun job yang kita bisa danai. Oh, ini seperti peer-to-peer lending gitu ya. Ada beberapa platform yang kita bisa invest di sini. Kalau kita bisa masukkan di sini berapa berapa jumlah token yang kita punya, nanti kita akan dapat berupa wealth Ethereum. Jadi ini sebuah layanan platform DeFi ya, bisa staking di sini. Tapi menurut saya sih nggak terlalu menarik lah, teman-teman. Karena pertama jarang dibicarakan, kedua apakah platform ini masih jalan atau enggak setelah beberapa tahun, kita juga nggak tahu pasti. Kita coba kunjungi dia di komunitasnya. Terakhir kali mereka ngepost itu di bulan Juni 2023 ya. Bulan Juni mereka ngepost dan sekarang nggak ada postingan terbaru. Artinya proyek ini kemungkinan udah nggak jalan juga. Gimana untuk price action? Price action drop, teman-teman. Di proyek-proyek yang lain yang memang sudah nggak jalan, proyek ini pun juga termasuk yang ditinggalkan para investornya. Kalau kita lihat dari segi pergerakan harga cenderung nyungsep, turun, bahkan ketika Bitcoin dan kawan-kawan sempat-sempatnya naik di bulan Januari, proyek-proyek seperti ini yang fundamentalnya udah nggak ada, bisa dibilang terus nyungsep harganya ya, makin lama makin memiskinkan investor. Jadi teman-teman harus selalu cross-check koin yang teman-teman beli, kalau udah nggak jalan, ya itu sih sebagai investor, teman-teman harus memikirkan untuk exit plan. Itu sangat-sangat penting, teman-teman. Jangan sampai teman-teman berharap, oh ini koinnya udah nggak jalan, tapi kalian berharap harganya naik. Enggak sih, kecil banget kemungkinannya, teman-teman. Jadi sementara dia udah berada di level support kisaran $5,6, ekspektasinya dia bisa dikasih naik sampai $60 aja udah cukup bagus ya. Di sana juga ada level resistance. Terlebih kalau dia bisa naik lebih tinggi, yaitu bisa teman-teman upayakan untuk taking profit kalau menurut saya, atau cut loss kalau teman-teman masih rugi. Jadi peluangnya itu. Kalau yang mau masuk koin, mendingan jangan masuk koin-koin seperti ini. Ya, karena proyeknya udah nggak ada, komunitasnya udah nggak rame lagi, jadi kalah saing lah istilahnya sama proyek-proyek baru yang lebih aktif. Oke, gitu aja. 3 token kita udah bahas. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.